warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Anissa Rahmayani dengan NIM 190291134 dari Pendidikan Matematika C 2019. Di sini saya akan membuat video tentang materi tentang molat atau mista operasi bilangan bulat dan cara penggunaan molat itu sendiri sebagai media pembelajaran. Nah, sebelum kita memasuki cara penggunaan molat itu sendiri, lebih baik kita mencari tahu apa itu molat. Molat atau mister operasi bilangan bulat merupakan salah satu media pembelajaran matematika, di mana pada molat ini bisa membantu kita sebagai calon guru dan peserta didik tentunya untuk memahami berbagai operasi bilangan bulat itu sendiri, baik operasi penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Dan seperti kita ketahui sebelumnya, bilangan bulat itu terdiri atas 3, yaitu bilangan bulat positif dari 1, 2, 3, dan seterusnya, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif yang terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, pada operasi bilangan bulat, peserta didik itu sering keliru antara membedakan antara operasi pengurangan dan penggunaan tanda negatif. Maka, molat ini sangat membantu peserta didik dalam memahami operasi bilangan bulat. Oke, sebelum kita memasuki cara penggunaan molat itu sendiri, lebih baik kita mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan molat. Kelebihannya, molat ini sederhana dan mudah digunakan dan mudah juga untuk dibuat. Yang kedua, dapat menanamkan konsep operasi bilangan bulat dengan baik kepada para peserta didik. Yang ketiga, pola pengajaran dan pembelajaran bisa disusun sesuai kebutuhan, baik secara individu maupun kelompok, serta bisa diletakkan di atas meja. Yang keempat, siswa dapat mengembangkan logika dengan menggunakan media dalam bentuk konkret. Yang kelima, siswa bisa memaknai operasi dan konsep bilangan bulat dengan menggunakan objek pada molat tersebut. Yang keenam, bisa meningkatkan minat dan kreativitas siswa itu sendiri. Yang ketujuh, mengefektifkan komunikasi dalam pembelajaran. Pada molat ini ada 2, yaitu misternya sama objek. Nah, objek ini akan diletakkan di sini, dan ini yang akan bergerak sesuai dengan operasi yang akan kita gunakan. Nah, pada penggunaan molat atau mister operasi bilangan bulat ini, saya menggunakan KD 3.2 dan 4.2, di mana KD 3.2 itu berbunyi menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi, dan KD 4.2 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Oke, pada molat atau mister operasi bilangan bulat ini ada 2 benda yang kita butuhkan. Yang pertama, molatnya atau mister. Yang kedua, objek yang akan kita gerakkan untuk melakukan operasi bilangan bulat. Kita masuk cara penggunaan molat itu sendiri. Pada molat terdapat aturan. Yang pertama, pada aturan penjumlahan, objek terletak pada titik 0 dan menghadap ke bilangan positif. Jika dia menggunakan operasinya penjumlahan, maka objek tetap menghadap bilangan positif. Jika operasinya pengurangan, maka objek akan berbalik arah dan menghadap bilangan negatif. Untuk bilangan yang bernilai positif, objek akan bergerak maju. Jika dia bernilai negatif, objek akan bergerak mundur. Oke, kita langsung saja masuk ke cara penggunaan molat itu sendiri. Yang pertama, kita contoh operasinya 3 ditambah 2. Objek ini, si kelinci, menghadap bilangan positif dan terletak di titik 0. Dia tadi 3 ditambah 2, dia bernilai positif, maka objeknya bergerak maju, nilai 3. 1, 2, 3. Nah, karena dia penjumlahan, maka objek tetap menghadap yang positif, tidak berbalik arah, dan
ditambah dengan 2. Karena bilangannya positif maka dia tetap maju. 1, 2. Maka operasinya bernilai positif 5. Masih untuk operasi penjumlahan yang kedua, kita memakai bilangan negatif. Objek berada pada titik 0 dan menghadap ke bilangan positif. Misalnya kita akan melakukan operasi hitung negatif 5 ditambah 3. Maka objek bergerak mundur sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia ditambah berarti objek akan bergerak, akan tetap menghadap ke bilangan positif dan ditambah dengan 3. Maka objek bergerak maju sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka operasi bernilai negatif 2. Selanjutnya kita memasuki operasi pengurangan. Misalkan operasinya negatif 2 dikurang 5. Karena objek menghadap bilangan positif, negatif 2 berarti mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Karena dia pengurangan, maka objek akan berbalik arah dan menghadap bilangan negatif dan dioperasikan dengan positif 5. Objek maka maju sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka operasi bernilai negatif 7. Baiklah, contoh kedua untuk operasi pengurangan. Objeknya menghadap ke bilangan positif. Kita melakukan operasi pengurangan yaitu 7 dikurang 8. Maka objek, karena bilangannya positif 7, maka objek akan maju sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia pengurangan, maka objek berbalik arah dan dikurang 8. Karena dia positif berarti objeknya bergerak maju sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya negatif 1. Nah, untuk operasi perkalian kita misalkan dengan A dikali B sama dengan C, di mana A menyatakan banyak loncatan dan B menyatakan jarak setiap loncatan. Jika A bernilai positif, objek berada di titik 0, dan jika A bernilai negatif, objek akan tetap menghadap ke bilangan positif. Jika A-nya bernilai negatif, maka objek akan berbalik arah dan menghadap bilangan negatif. Dan sekarang untuk B, bilangan B. Jika B-nya positif, maka objek akan bergerak maju. Jika B-nya negatif, objek akan bergerak mundur. Nah, kita masuk ke contoh soal perkalian. Kita tentukan letak objeknya di titik 0 dan menghadap bilangan positif. Contohnya 2 dikali 4. Maka objek akan melakukan loncatan sebanyak 2 kali dengan jarak 1 loncatan 4. Karena dia bilangan positif 4, maka objek akan bergerak maju sebanyak 4 langkah untuk 2 kali loncatan. 1, 2, 3, 4. Karena dia 2 kali loncatan, kita 4 langkah lagi maju. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya positif 8. Contoh kedua yaitu negatif 3 dikali 2. Karena dia negatif 3, maka objek berbalik arah menghadap bilangan negatif dan akan melakukan loncatan sebanyak 3 kali, dan setiap loncatan bernilai 2 satuan. 1, 2, baru 1 loncatan. Untuk loncatan kedua 1, 2, dan loncatan terakhir 1, 2. Maka negatif 3 dikali 2 menghasilkan negatif 6. Sekianlah video penggunaan molar oleh saya sendiri.
Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.